Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Tomas, saya kan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023, hari biasa pekan ke-12. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Di mana ada tempat gersang, Engkau memberikan hidup. Di mana orang hampir kehilangan hidup, Engkau memberikan harapan. Semoga kami Kau bangkitkan serta Kau jadikan orang yang riang gembira, karena selalu Kau lindungi dan Kau jaga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada orang yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dengan cukup memegang tangan ataupun dengan mengucapkan sabda adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang berpihak kepada kita, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan Dia yang datang yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Maka marilah kita menanggapi uluran kasih Allah di dalam Yesus dengan memiliki iman yang teguh dan kuat besar, sebagaimana perwira yang percaya bahwa Allah yang baik hati, yang berpihak kepada kita, yang menolong kita senantiasa, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan kita hanya diajak untuk percaya akan hal itu, membuka diri, menerima, dan akhirnya boleh diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua dipita perjuangan kita untuk memiliki iman yang sederhana namun teguh, kuat, karena menerima kasih Allah. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.